Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman. Hari ini saya lanjutkan tutorial penggunaan Active Presenter 9. Video kali ini akan membahas pembuatan slide presentasi mulai dari awal. Jadi bagi Anda yang baru pertama kali menggunakan Active Presenter pasti dapat mengikutinya. Bahasanya akan panjang tetapi tidak usah khawatir. Di bagian deskripsi saya sediakan timeline sehingga Anda bebas memilih materi yang dipelajari. Video ini adalah bagian kedua dari video tentang Active Presenter. Kalau Anda belum mengikuti video bagian pertama, silakan klik link yang ada di bagian kiri atas video ini atau di bagian deskripsi. Materi pertama yang saya akan bahas adalah membuat proyek baru. Langkah awal, jalankan dulu software Active Presenter. Saya menggunakan Active Presenter 9. Dari halaman awal ini kita dapat membuat proyek baru. Dari panel kiri kita bisa lihat ada blank project. Kemudian di bagian tengah ada tab template. Di dalamnya ada blank. Saya klik blank. Proyek baru yang terbuka ini terdiri dari satu slide. Di panel kiri kita bisa lihat thumbnailnya dan di sebelah kanan ada slide yang terdiri dari dua placeholder text. Di bagian atas ini untuk judul dan di bagian bawah adalah untuk subjudul. Langkah selanjutnya kita perlu mengatur ukuran slide. Untuk itu kita bisa mengklik tab desain. Di bagian kanan atas ada slide size. Secara default Active Presenter itu terpasang preset size-nya adalah 1280 x 720. Ukuran ini kita bisa ubah sesuai dengan peruntukan dari proyeknya. Misalnya kita bisa memilih 1920 x 1080 ini Full HD, atau memilih ukuran kecil 640 x 480 dan sebagainya. Bahkan kita bisa membuat untuk custom size. Tetapi di sini saya tetap menggunakan defaultnya yaitu 1280 x 720. Berikutnya saya akan masukkan judul untuk proyek ini yakni biografi singkat 7 Presiden RI. Untuk bagian subtitle atau subjudulnya saya hilangkan karena saya tidak gunakan. Kita tekan tombol delete di keyboard. Proyek ini akan terdiri dari 8 slide. Untuk itu kita perlu menambah 7 slide. Cara menambah slide gampang saja, tinggal pilih tab home, kemudian pilih new slide atau klik insert dan pilih new slide. Keseluruhannya menjadi 8 slide. Slide-slide ini dapat kita copy, dapat kita cut, duplikat dan sebagainya dengan cara klik kanan pada thumbnail yang ada di panel kiri. Jadi kita pilih salah satunya saja, misalnya ini. Kemudian kita bisa operasikan perintah seperti cut, copy, duplikat, delete, select all, dan masih banyak lagi. Untuk slide 2 sampai dengan slide 8 ini saya akan tambahkan teks. Teksnya saya sudah siapkan dengan cara copy paste dari Microsoft Word.
Untuk menjalankan presentasi ini, kita dapat menekan tombol F5 ataupun menekan ikon HTML5 preview. Dan presentasinya ditampilkan ataupun dibuka di browser. Kalau kita perhatikan di sini slide-nya berjalan secara otomatis. Untuk supaya berhenti, maka kita perlu ada pengaturan. Presentasi ini tampilannya masih sederhana dan ini perlu diformat agar menarik. Yang pertama saya akan format adalah teksnya. Untuk slide 1 kita pilih di sebelah kiri. Judul kita akan gunakan huruf Arial, kemudian size-nya 60 dan kita tebalkan. Kemudian untuk slide 2 dan 8 kita format. Pertama judulnya kita menggunakan huruf Arial juga. Di sini saya pilih 40, lalu saya tebalkan. Untuk hurufnya saya pilih warna biru. Kemudian bagian teks yang ada di bawah kita blok seluruhnya dan kita rata kiri kanan. Untuk huruf kita masih tetap menggunakan Arial. Di sini defaultnya 22, saya pilih hurufnya adalah 20. Demikian seterusnya dari slide 3 sampai dengan 8. Supaya formatnya akan sama, saya akan klik di bagian slide 2. Saya pilih, kemudian saya klik tab home, lalu klik icon format pointer. Kita pindah di slide 3, kita terapkan ini untuk judulnya. Untuk bagian bawah, untuk bagian isinya kita blok saja rata kanan, kemudian ukurannya 20 sama dengan slide sebelumnya. Agar tampilan slide ini lebih keren lagi, saya akan sisipkan foto. Untuk slide 1 sebelum menyisipkan foto, judul slide saya letakkan di bagian atas. Sisipkan 7 foto dengan cara klik tab insert, lalu pada grup media klik image. Pilih seluruh foto yang ada, jadi kita harus klik salah satunya, kemudian kita tekan tombol shift, lalu kita open. Untuk mengatur ukurannya, kita bisa gunakan panel sebelah kiri, kita klik size and properties. Ukurannya saya tentukan di sini, saya sesuaikan sekitar 160. Sekarang fotonya kita atur berjejer dari kiri ke kanan dengan jarak yang sama. Agar jaraknya ini jadi sama, kita pilih dulu seluruh fotonya, kemudian kita klik tab format, lalu pilih align dan kita pilih align top. Maka ini akan sejajar di bagian atas. Untuk jaraknya ke kiri ataupun ke kanan, klik align, kemudian klik distribute horizontal. Maka jaraknya sudah jadi sama.
dan ini kita letakkan di bagian tengah. Untuk slide 2 dan slide 8, saya akan sisipkan foto sesuai dengan judul slide. Sekarang saya kembali ke slide 2. Untuk slide 2 ini letaknya kita atur gambarnya sebelah kanan dan teksnya kita letakkan di sebelah kiri. Untuk foto yang ada di slide 2 sampai dengan 8 kita ubah ukurannya menjadi 300 px. Selanjutnya kita akan memformat background. Untuk format background kita dapat menggunakan tema bawaan atau membuat format sendiri. Untuk project ini saya format backgroundnya dengan menyisipkan save. Untuk slide 1 kita klik tab insert lalu pilih save. Saya pilih rectangle. Kemudian saya gambarkan segi 4 di sini. Diusahakan menutupi fotonya. Kemudian ukurannya di sini saya tentukan 1283 dengan tingginya 315. Kemudian warnanya kita klik di sini style efeknya. Untuk warna ini kita bisa menggunakan warna apa saja, apakah itu solid fill, gradient fill, atau image. Tapi saya menggunakan di sini colornya adalah solid. Jadi saya memilih warna kuning. Di warna kuning yang saya gunakan, saya sudah simpan di sini custom colornya seperti ini. Kemudian kita klik OK. Untuk line, jadi garis pinggirnya kita bisa tambahkan, tetapi di sini saya hilangkan. Jadi saya pilih no line. Kemudian kita atur ini supaya letaknya berada di belakang foto. Pertama dipilih segi 4-nya, kemudian kita pilih format. Lalu di sini ada order. Kita pilih order, lalu pilih send to back. Untuk background slide 2 saya pilih save, kemudian saya pilih segi 6, kemudian saya gambar, saya letakkan di sebelah sini. Warnanya saya samakan dengan warna yang tadi, warna kuning. Formatnya order send to back. Jadi akan nampak seperti ini. Kemudian saya copy lagi untuk segi 6-nya. Klik home, copy, lalu paste. Di sini ukurannya saya ubah
agak kecil ya, dan saya letakkan di bagian ini. Lalu warnanya saya rubah menjadi warna biru. Kemudian ini kita klik format, lalu order, kita pilih send to back. Lalu di sini saya pilih untuk opacity-nya saya turunkan. Jadi di panel kanan kita bisa lihat fill opacity, lihat, sehingga bagian kuning yang ada di belakang masih nampak. Untuk slide 3 saya buatkan lingkaran, klik insert, pilih save, lalu pilih oval, tekan tombol shift, buatkan lingkaran yang besar di sini. Kemudian ubah warnanya menjadi warna kuning. Di panel kanan pilih color, pilih more color, saya pilih yang kuning. Lalu ini saya copy, saya paste, lalu saya kecilkan, saya letakkan di sebelah sini. Saya copy lagi yang kecil, kemudian saya paste, saya geser, lalu saya kecilkan lagi, saya letakkan sini. Yang kecil pertama saya rubah warna kuningnya, dengan opacity-nya saya ambil 100. Lingkaran yang besar kita format, lalu kita pilih order, send to back. Untuk judulnya kita pindah ke sebelah kanan, dibuat jadi rata kanan. Saya pindah pada slide 4. Kita atur judulnya agar sejajar dengan bagian bawah. Kemudian di sini saya tambahkan save, klik insert, pilih save. Lalu saya ambil di blok arrow ada chevron-nya. Lalu saya gambar di sini. Kemudian ini saya akan balik. Kita pilih size-nya di sini. Lalu ketik rotasinya 180. Untuk warnanya saya ubah menjadi warna kuning. Lalu ini saya format, klik order, send to back. Untuk slide 6 saya tambahkan save, klik insert, save, pilih segi 4, lalu dibuat di sini segi 4-nya. Yang ini warnanya kita rubah ke warna kuning. Kemudian ini kita copy lagi, home, copy, lalu paste. Kita geser ke sebelah kanan sampai menutupi bagian teks secara keseluruhan. Saya geser sebelah sini. Kemudian kita klik format, order. Saya akan rubah dulu warnanya. Warnanya adalah biru muda. Lalu order, send to back. Demikian juga yang kuning, kita format, order, send to back. Untuk slide 6
saya pilih insert, pilih save. Lalu di sini saya pilih segitiga. Kemudian saya buatkan segitiga di sini. Warnanya yang pertama kuning. Segitiga ini saya copy lagi, pilih home, pilih copy, pilih paste. Lalu ini saya rubah ke warna biru. Yang pertama kita pilih, kemudian kita kirim ke belakang. Demikian juga segitiga yang kedua. Yang berikut adalah slide 7. Di slide 7 saya menggunakan segi 4. Insert, save. Segi 4-nya nanti ada 2. Kemudian saya copy. Keduanya saya beli warna kuning, tetapi dengan opacity yang berbeda. Slide 8 terakhir. Di slide 8 hanya menggunakan segi 4 satu buah. Pilih insert, save, rectangle, lalu buat segi 4 ada di sini sampai batas teks. Warnanya tetap warna kuning dengan opacity 200. Lalu kita pilih format, pilih order, pilih send to back. Untuk warna latar terakhir saya bedakan dengan yang pertama, saya buat warna hitam. Jadi di bagian background lalu kita pilih warna hitam. Nah, sekarang selesai sudah untuk pembuatan warna latar, dan ini kita bisa preview dulu dengan cara tekan tombol F5. Agar presentasi ini menjadi interaktif, di sini saya akan tambahkan tombol. Tetapi sebelum menambahkan tombol, pilih dulu semua slide di sebelah kiri. Jadi klik slide 1, lalu Ctrl A. Lalu di panel kanan kita klik untuk durasinya, ini di sini tertulis 3 detik. Lalu ada diberi centang untuk auto advance. Kita hilangkan centangnya. Tujuan menghilangkan centang itu agar slide tidak berjalan secara otomatis pada saat kita tampilkan. Untuk melihatnya kita lihat, tekan tombol F5. Nah, perhatikan dia berhenti di slide di akhir dari slide 1. Untuk pindah ke slide 2, kita bisa memanfaatkan thumbnail di sebelah kiri ataupun menggunakan tombol next slide yang ada di bagian bawah. Kalau ingin menghilangkan
tabel of contents ini, tapi menghilangkannya tidak secara permanen. Sementara kita bisa klik bagian hide sidebar sehingga dia tampak seperti ini. Di slide 1 ini kita akan mengubah semua gambar ini menjadi tombol, dan dia jika diklik akan menuju ke slide yang bersesuaian. Misalnya gambar 1 akan menuju ke slide nomor 2. Untuk itu pilih gambar yang pertama. Kemudian di bagian properties kita pilih interactivity. Kursornya kita ubah dari auto menjadi tampilan tangan. Selanjutnya pada bagian event action kita pilih slide 3, lalu kita klik add event. Kita tambahkan on rollover. On rollover tujuannya begitu kursor berada di atas tombol, maka dia akan diperintahkan. Di sini kita akan tambahkan untuk actionnya highlight object. Kita klik to edit dan pilih objeknya adalah tadi image 3 dengan emphasis efeknya kita klik. Kemudian masih tetap untuk gambar 1 ini saya pilih image 3, saya tambahkan lagi add event on click. Jadi pada saat kita klik dia akan menuju ke slide 2. Saya pilih go to slide. Lalu ini kita ubah. Slide 1 di sini kita pilih menjadi slide 2. Untuk on click kita tambahkan lagi action. Saya pilih play audio. Lalu saya pilih untuk audionya, pilih panah drop down yang ada. Kita pilih mouse click to. Masih ada yang saya lupa tadi, waktu highlight objeknya. Di sini saya pakai angka 150. Sementara kita lihat dulu previewnya. Jadi ini efek rollover. Lalu kalau kita klik, dia akan pindah ke slide 2. Nanti sebentar saya akan buatkan tombol-tombol di slide 2 sampai 8 untuk kembali ke slide 1. Saya lanjutkan untuk pembuatan tombol yang kedua. Ini akan menuju ke slide 3. Langkahnya seperti yang tadi sama. Kursornya adalah hand. Di image 4 kita klik add event. On rollover kita klik di sini highlight object. Kita klik to edit. Pulsanya tetap sama, efek durasinya sama dengan yang tadi. Jangan lupa untuk objek kita rubah ke image 4, jadi tombol 2. Untuk image 4 ini juga kita terapkan, tambahkan add event, on click, go to slide. Slide-nya kita pindahkan ke slide 3. Pada saat diklik juga ditambahkan end action-nya play audio, dan audionya kita pilih dari panah drop down
mouse click to. Demikian pembuatan tombol ini sampai yang ke-8. Di sini saya akan potong sehingga videonya tidak akan jadi lama. Sekarang saya akan lanjutkan pembuatan tombol dari slide 2 menuju ke slide 1 dan seterusnya. Di sini saya menggunakan gambar, kita klik insert, lalu pilih image. Saya sudah siapkan sebuah gambar tombol home. Ini eksistensinya adalah PNG, lalu kita open. Ukurannya kita klik properties sebelah kanan. Width-nya saya buat jadi 64. Lalu saya letakkan di sebelah sini. Kemudian ini saya berikan action-nya. Kita klik interactivity. Ini image 6. Kursornya kita robak ke hand. Lalu untuk image 6 ini kita tambahkan on roll over. Kita berikan actionnya tetap sama dengan yang tadi, highlight object. Kita klik to edit. Untuk objeknya pilih save image 6 ya. Jadi ini harus image 6. Emphasis efeknya saya pilih titer. Durasinya saya samakan dengan yang tadi. Kemudian ini saya tambahkan lagi di image 6 ini action eventnya adalah on click. Untuk on clicknya saya pilih go to slide. Slide 1 di sini sudah terpilih. Saya tambahkan lagi on click. Actionnya saya tambah play audio. Dan audionya kita edit. Dipilih di sini adalah mouse double click to. Oke, sekarang kita coba tekan tombol F5. Sekarang dari slide 1 kita klik gambar pertama, dia menuju ke slide 2. Dari sini lihat efek titernya, kita klik kembali ke slide 1. Untuk tombol kembali ini saya copy, saya paste di slide 3 sampai 8. Yang perlu kita edit barangkali cuma letaknya supaya dia tidak menghalangi. Boleh diletakkan di mana saja ini, tapi supaya tidak terlalu berbeda kita tetap di sebelah kanan. Selanjutnya kita akan menambahkan efek pada objek. Efek pada objek ini untuk objek berupa teks maupun objek berupa gambar. Di slide 1 kita pilih placeholder judulnya. Kemudian klik tab animation. Di sini saya menggunakan entrance effect. Lalu saya pilih play in. Untuk efek optionnya saya menggunakan from top. Kalau kita ingin melihat hasilnya, tekan saja tombol spasi. Masih di slide 1, kita akan memberikan efek atau animasi untuk gambar tombol ini. Jadi saya pilih tombolnya.
Kemudian di sini saya pilih tombol animation, effect, entrance effect. Saya pakai play in, tapi dia from bottom, jadi dari bawah. Sehingga kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Yang berikut untuk slide 2 sampai dengan slide 8, saya tidak memberikan efek untuk gambar, tetapi saya memberikan transisi. Jadi saya pilih slide 2 sampai dengan slide 8, tekan tombol shift, lalu kita pilih transition, saya pilih cover, efek optionnya saya pilih from right. Untuk memastikan lagi bahwa semua animasi maupun transisi yang kita sudah terapkan pada slide ini berfungsi dengan benar, kita review dulu dengan menekan tombol F5. Sekarang kita tes. Oke, jadi semua tombolnya sudah berfungsi, animasinya juga berjalan dengan lancar. Sekarang kita simpan filenya, pilih Active Presenter, kemudian pilih Save. Saya menyimpannya di multimedia, saya namakan ini adalah Project 1. Materi terakhir dari proyek ini yakni ekspor. Pada tab ekspor kita pilih HTML5, kemudian operasional modenya diatur, demonstration dihilangkan centangnya, tutorialnya, test, generate index page, dan generate zip juga dihilangkan centangnya. Jadi kita ekspor dalam bentuk HTML5, yang kita beri centang adalah praktis. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita lihat hasilnya. Jadi untuk HTML5 semua tombol dan animasinya berjalan dengan lancar. Sekarang saya akan ekspor ke Microsoft PowerPoint. Diberi centang pada rendering option, yakni include object start by event dan full screen. Kita tekan tombol OK. Sekarang hasilnya kita lihat hanya ada satu file, yakni project 1, eksistensinya adalah pptx. Kita buka. Di bagian slide ini kita lihat ada slide satunya berupa project name, dan ini bisa kita delete saja, klik kanan lalu delete slide. Sekarang kita coba jalankan untuk PowerPoint-nya. Kalau saya lihat di sini sepertinya tombol tidak berfungsi. Demikian juga untuk animasinya. Jadi ada beberapa komponen yang hilang. Yang ketiga, saya ekspor ke file PDF. Di sini yang saya
beri centang adalah only export active Windows area. Kemudian saya tekan tombol OK. Nah, inilah hasilnya dalam bentuk file PDF. Yang keempat, saya ekspor ke Microsoft Word. Untuk Word, saya hilangkan semua centang, lalu saya tekan tombol OK. Kita lihat hasilnya dalam bentuk Word. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.